Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih atas Anda telah mengklik video ini, yaitu Anda ingin belajar ya. Anda belajar untuk dari menjadi tidak tahu menjadi tahu ya. Yaitu dengan mengklik ini Anda pasti ingin belajar tentang kimia ya. Nah, pada video ini yaitu saya akan membahas lanjutan materi kimia kelas 10 semester 2 satu semester genap, yaitu tentang tata nama senyawa. Jadi ini part selanjutnya ya. Kemarin tidak apa saya tampilkan, kita sudah belajar tentang tata nama senyawa biner ya. Tata nama senyawa biner yaitu tata nama senyawa yang terdiri dari dua atom ya, dua atom atau ya pas dua atom ya. Jadi sudah kita pelajari tentang senyawa ion, bagaimana senyawa kovalen itu bagaimana ya. Nah, apa bedanya, bagaimana bedanya senyawa ion, bagaimana rumusnya untuk memberikan nama, dan bagaimana rumusnya kalau senyawa kovalen ya. Jadi sekarang ini video ini masih bagian C ya, yaitu tentang asam-asam biner. Jadi ini masih biner, masih dua atom. Jadi saya ingatkan, biner itu artinya dua ya. Biner secara bahasa artinya dua ya. Saya tidak tahu bahasa apa ya. Jadi kalau bisa Anda tonton dulu part 1 dan part 2 sebelum masuk ke part ini, agar supaya teratur, agar bisa memahami lebih mudah ya. Oke, langsung saja ya. Ya, asam-asam biner. Jadi dalam kimia ada dibilang senyawa asam ya. Jadi dalam kimia ada yang disebut dengan senyawa asam ya. Nah, senyawa asam ini kita akan pelajari di kelas 2 sebenarnya ya, kelas 2 nanti, yaitu tentang larutan asam dan basa. Video saya tentang larutan asam basa sudah ada ya, silakan ditonton ya, jika ingin mau belajar lebih lanjut tentang larutan asam dan basa. Jadi di sini dibahas tentang senyawa asam. Terus pada kesempatan ini kelas 10 baru bagaimana caranya memberikan namanya saja dulu ya, untuk yang bagi kelas 10. Kalau kelas 11 nanti itu semester genap sudah mempelajari bagaimana teori-teorinya dan bagaimana sifat-sifatnya seperti itu ya. Jadi jadi apa dibilang asam biner? Jadi asam biner adalah, atau senyawa asam adalah secara umum ya. Jadi ada juga senyawa asam yang tidak biner ya, lebih dari biner. Jadi secara umum ini senyawa asam adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen. Ingat ya, unsur hidrogen dalam hal ini H ya lambangnya ya, hidrogen yang memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1 ya. Jadi itu dikatakan senyawa asam. Jadi ingat, tidak apa-apa saya bahas lagi. Jadi dikatakan itu senyawa asam jika senyawa itu ada hidrogennya. Nah, tapi ada hidrogennya, tapi ketika kita mencari biloksnya hidrogen itu sama dengan positif 1. Kalau bukan nih biloksnya positif 1 berarti bukan senyawa asam. Ya, bukan senyawa asam. Saya kasih contoh ya, misalnya ada senyawa NaH ya, NaH. Nah, senyawa ini NaH itu kan ada H-nya. Jadi kita cari dulu apakah ini senyawa asam atau bukan. Nah, ketika kita mencari biloksnya, ingat bagaimana cara mencari biloks itu, silakan tonton ya materi video saya tentang reaksi redoks ya, di situ diajarkan tata cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, di sini bilangan oksidasi Na adalah positif 1, di sini min 1. Karena Na yang prioritas ya. Jadi ini bukan senyawa asam, walaupun mengandung hidrogen, bukan senyawa asam. Walaupun dia mengandung atom hidrogen, tapi bukan biloksnya positif 1, jadi bukan senyawa asam. Nah, senyawa apa ini? Adalah senyawa ion, karena Na melepas
melepas, sedangkan H menerima ya. Jadi apa namanya kalau begini? Nah, saya langsung saja ya. Nah, namanya natrium hidrida. Jadi inilah namanya. Jadi bukan asam. Nah, kalau dia yang asam contohnya seperti begini. Misalnya HCl ya. Nah, karena ini di sini Blocksnya positif 1, di sini min 1, maka ini namanya asam. Ini termasuk senyawa asam. Senyawa asam. Dia biner karena dia 2 atom ya. Dia 2 atom. Jadi namanya ini adalah asam klorida. Jadi rumusnya saya langsung saja. Rumusnya sama seperti senyawa ion. Nah, kata asam dulu, asam baru tambah unsur kiri tambah ida ya. Jadi tidak perlu pakai nomor, hampir sama caranya ion ya. Bukan unsur kiri, unsur kanan ya, unsur kanan. Karena nanti asamnya pasti dia di sebelah kiri ya. Jadi langsung saja asam klorida. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi. HF. Nah, seharusnya ini HF ini kan sebenarnya senyawa yang melepas ya, melepas. Nah, F di sini juga melepas, artinya dia senyawa kovalen sebenarnya. Kovalen ya. Dan sama juga tadi ini HCl juga, dia sebenarnya senyawa kovalen, ini HCl tadi. Nah, seharusnya kita memberikan nama sesuai rumus tata nama senyawa kovalen. Tapi karena ini di sini asam khusus yang ini ya, khusus hidrogen yang Blocksnya positif 1 itu tidak begitu ya, walaupun memang ini senyawa kovalen, tapi ini dinamakan asam. Jadi seharusnya kalau dia kovalen dia namanya hidrogen, saya hapus ini ya, hidrogen fluorida ya, kalau kita pakai tata nama kovalen ya. Nah, itu yang pakai ditri, monoditri ya. Sama juga ini seharusnya dia hidrogen klorida ya, klorida. Tapi sekali lagi karena ini secara khusus ya untuk unsur hidrogen yang memiliki bilangan oksidasi 1 itu dikasih nama asam. Jadi salah namanya kalau bilang hidrogen klorida namanya asam klorida. Jadi kalau ini namanya salah, kalau begini hidrogen fluorida namanya adalah asam fluorida. Nah, karena coba silakan lihat cara mencari Blocks. Pasti di sini Blocksnya H positif 1, di sini dia min 1. Nah, karena dia H ini prioritas dia. Nah, harus sama dengan 0 lagi ya. Ya, ingat lagi cara-cara mencari Blocks. Makanya kita harus belajar dulu tentang Blocks, baru kita belajar tentang ini ya, supaya bisa dipahami betul. Nah, kemudian apa lagi? Macam-macam, misalnya H2S ya. H2S ini karena H di sini positif 1, Blocksnya berarti pasti asam namanya. Nah, sekarang S, tinggal dicari S, apa namanya S? Nah, anggaplah kita tidak hafal ya. Nah, kita lihat tabel periodik dulu. Tabel periodik S itu kalau tidak salah golongan 6A. Nah, makanya saya bilang bagus kalau dihafal ini ya. Golongan A-nya saja ya, golongan A-nya saja. Itu sudah lumayan. Sulfur ya. Coba lihat. Sulfur S ya, jadi namanya sulfur, jadi asam sulfida. Tidak perlu kita sebut pakai monoditri ya, tidak perlu. Yang kayak itu yang pakai di, tri, apakah mono, tetra, kayak aturan senyawa kovalen tidak perlu. Nah, jadi sesimpel ini untuk asam ya. Sesimpel ini untuk tata nama senyawa asam biner. Nah, nanti kita masuk ke latihan soalnya untuk memperjelas ya. Jadi ini khusus binernya ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya sampai video kali ini. Semoga dipahami. Jika Anda belum paham cara memberikan nama senyawa asam, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti Pak MS yang menjawab ya, insyaallah. Dan yang baru bergabung silakan di subscribe dan share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan agar bisa saling berbagi manfaat ya. Insyaallah kedepannya akan membahas tentang yang lebih menarik lagi. Oke? Ya, terima kasih atas perhatiannya sampai ke detik ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.